Halo trader, di video kali ini kita bakal review strategi trading menggunakan stokastik osilator. Indikator yang bertugas menunjukkan keadaan pasar, apakah sedang overbought, jenuh beli, atau oversold, jenuh jual. Sadar nggak sih kalau indikator ini ada di hampir semua platform trading, baik di saham, forex, future, maupun komoditi. Kenapa? Karena indikator ini sudah cukup teruji keakuratannya. Indikator ini juga sudah ada dan dipakai lebih dari 70 tahun, sejak diciptakan di akhir tahun 1950-an oleh George C. Lane. Ya, sesakti itu indikator ini. Selain itu juga, indikator ini sangat mudah untuk dibaca, jadi cocok untuk trader pemula. Tapi tetap aja indikator ini ada kekurangannya. Karena itu, kamu kudu nonton video ini sampai habis, karena kita akan bongkar indikator stokastik ini, baik dari cara settingnya, cara entry-nya, time frame idealnya, dan trader seperti apa yang cocok pakai indikator ini. And yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari indikator stokastik ini. Jadi, mari kita mulai. Stokastik adalah indikator yang ngebantu kita ngecek momentum di pasar, alias berfungsi sebagai osilator. Stokastik bakal nunjukin kapan harga udah jenuh beli overbought atau jenuh jual oversold. Ada banyak variasi untuk indikator ini, tapi yang paling sering dipakai adalah yang namanya slow stokastik. Slow stokastik punya dua garis yang mirip sama moving average, dan salah satunya emang moving average. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang slow stokastik ini. 1. Kurva-kurva ini ada di antara nilai 0 sampai 100 yang nunjukin persentasi nilai indikatornya. 2. Ada dua garis penting, persen K yang biasanya berwarna biru sama garis persen D yang warnanya merah. 3. Persen D itu adalah nilai rata-rata dari persen K, jadi lebih pelan gerakannya. Trader akan ngeliatin dua garis ini buat mengidentifikasi perilaku tren yang sedang terjadi. Indikator ini akan ngasih sinyal ketika momentumnya lagi drop, yang artinya bisa ada koreksi atau bahkan pergantian tren. Cara trading pakai slow stokastik. Lihat gambar ini. Pergantian tren jangka pendek biasanya muncul kalau dua garis ini saling berpotongan alias crossing. Sinyal trading yang bagus biasanya muncul pas garis biru persen K memotong garis merah persen D. Tapi biar makin akurat sinyalnya, kamu bisa lakuin dua hal ini. 1. Pantengin perpotongan garis ini di level yang ekstrim. Nggak harus langsung bereaksi kalau ada sinyal, pilih aja yang paling kuat. Misalnya kalau pakai stokastik osilator yang levelnya 0 sampai 100, biasanya overbought itu terjadi kalau garis birunya persen K udah ngelewatin 80 dan oversold kalau udah di bawah 20. Contohnya lihat Euro JPY ini. Sinyal paling kencang muncul pas garis persen K sama persen D berpotongan di zona overbought dan oversold. Jadi kalau lagi overbought bisa sell, kalau lagi oversold bisa buy. 2. Cocokin entry lu sama tren di time frame yang lebih gede biar nggak ketipu sinyal palsu. Misalnya lagi ada uptrend yang kuat di time frame besar, tapi di time frame lebih kecil indikator stokastik ngasih nunjuk overbought. Nah, ini adalah sinyal palsu. Jadi kalau lu sell pas keadaan kayak gitu, kamu udah kena jebakan Batman. Soalnya uptrendnya lagi kenceng di time frame besar. Jadi mending nunggu aja di time frame yang lebih kecil sampai stokastik osilator nunjukin oversold, baru buy. Intinya lu bisa entry kalau indikator ini sejalan antara time frame besar dan kecil. Trader macam apa yang cocok pakai stokastik osilator? Slow stokastik adalah salah satu indikator yang paling digandrungi oleh trader harian. Kenapa? Karena bisa ngurangin resiko kena fake signal. Kalau fast stokastik kayak speedbot,
cepet banget ganti arah kalau ada perubahan di pasar, tapi slow stokastik kayak kapal induk. Gerakannya pelan-pelan dan perlu lebih banyak info buat ganti arah. Intinya secara umum, slow stokastik ngukur posisi harga penutupan paling baru dibandingin sama harga tertinggi dan terendah selama 14 periode terakhir. Asumsinya adalah harga suatu aset bakal diperdagangin deket batas atas pas lagi uptrend dan deket batas bawah pas lagi downtrend. Sekarang kita lanjutin ke kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihannya. 1. Indikator stokastik memberikan sinyal ketika harga melemah. Informasi ini bisa dipakai buat panduan dalam pengambilan keputusan dalam trading kita. 2. Lebih sensitif. Stokastik bisa ngasih tahu sinyal lebih awal daripada indikator lain karena stokastik peka banget sama perubahan harga. 3. Indikator stokastik bisa digunakan pas harga lagi sideways. Karena sensitif, stokastik bisa digunakan di pasar sideways, tidak hanya pas pasar lagi trending aja. Sementara itu dari sisi kekurangannya. Di atas udah dibilang kalau indikator stokastik ini peka banget sama perubahan harga. Sayangnya kepekaan ini juga bisa bikin stokastik nunjukin sinyal-sinyal palsu. Nah, sekarang kamu pasti udah ngerti cara pakai indikator stokastik ini. Tapi inget ya, kalau mau pakai, kamu kudu lancarin dulu di demo account. Kalau udah expert, baru pindah ke live account. Kalau kamu masih ada yang bingung tentang indikator ini, atau ada pertanyaan lainnya tentang forex, kamu bisa langsung chat ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Kami dengan senang hati berbincang dengan kamu. Dan jangan lupa tinggalin jejak berupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan tips dan trik simple tapi jos buat trading. Sekian video singkat kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.